Beauty Talk. Girl, self-respect comes first. Halo teman-teman, kenalin nama aku Lila. Dan di video kali ini aku mau jelasin tentang hal yang pasti udah nggak asing banget di telinga kalian, yaitu tentang beauty privilege. Nah, aku yakin sebagian orang itu menganggap bahwa beauty privilege adalah topik yang cukup kontroversial. Tapi, kalian paham nggak sih apa sebenarnya beauty privilege itu? Beauty privilege adalah suatu hak istimewa yang katanya itu dikasih untuk orang-orang yang punya visual menarik, yang sesuai sama standar kecantikan yang ada di masyarakat. Jadi, meskipun banyak orang yang bilang cantik itu relatif dan lain sebagainya, tapi nyatanya masih banyak banget kok orang yang percaya bahwa cantik itu harus kulit putih, harus tinggi, hidung mancung, dan lain sebagainya. Padahal itu cuma standar kecantikan yang dibikin di masyarakat aja. Nah, jadi muncul satu pertanyaan krusial. Sebenarnya beauty privilege itu beneran ada nggak sih? Kalau untuk orang-orang yang bilang bahwa beauty privilege itu dapat memudahkan hidup mereka, mengatakan bahwa dengan adanya beauty privilege mereka jadi lebih percaya diri. Terus dengan adanya beauty privilege di masyarakat ini, mereka itu menjadi punya keinginan lebih banyak untuk mengembangkan potensi diri mereka. Bahkan Kivers, 60% dari 900 perusahaan yang ada di Korea Selatan itu menganggap bahwa penampilan adalah salah satu hal yang paling menunjang pekerjaan. Ini secara tidak langsung mengatakan bahwa dengan adanya beauty privilege, hidup kita itu bisa jadi lebih mudah. Bahkan guys, bukan hanya dalam kerjaan, dalam psikologi juga mengatakan bahwa beauty privilege itu bisa membuat orang itu jauh lebih happy. Karena dengan kepercayaan diri yang mereka miliki, maka akhirnya beban dan stres mereka itu akan berkurang. Jadi akhirnya dengan adanya beauty privilege, kesehatan mental sekaligus kesehatan fisik mereka dapat terus terjaga. Akan tetapi, kita itu perlu lebih memahami lagi tentang konsekuensi yang sebenarnya itu dimiliki dan dialami oleh orang-orang yang katanya sih diberikan beauty privilege ini. Karena nyatanya ada konsekuensi dan sisi lain yang mungkin aja selama ini kita tuh nggak nyadar. Yang pertama, tentu saja itu terkait dengan ekspektasi dan standarisasi. Contohnya, seperti ketika mereka melihat ada cewek cantik, maka mereka itu akan berekspektasi, oh dia cantik, pasti dia terkenal, pasti kerjaannya gampang, pasti dia punya pacar cakep, dan lain sebagainya. Nah, adanya standarisasi dan ekspektasi ini, pada akhirnya tuh bisa berpotensi bikin kita down juga. Bahkan, ini tuh bukan berdasarkan asumsi aja, tapi dalam penelitian itu udah dikenal namanya adalah beauty penalty. Beauty penalty ini dialami ketika orang-orang yang katanya menarik itu gagal memenuhi ekspektasi dari masyarakat. Kemudian dengan adanya standarisasi yang kadang itu nggak dirasa masuk akal. Contohnya, ketika mereka menuntut orang Indonesia tuh kulitnya harus putih, bersih banget kayak orang Korea Selatan. Kemudian warna rambutnya, ada yang terobsesi untuk mengubah bentuk wajah, untuk menjadi putih, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya itu sebenarnya bikin pressure sendiri guys, karena standarisasi ini sebenarnya kita bahkan nggak tahu siapa yang ciptain kan. Pula pada akhirnya bakal muncul juga narasi brain over beauty, yaitu kecerdasan itu dianggap lebih penting daripada kecantikan atau sebatas visual aja. Kita balik lagi pakai contoh dalam dunia kerja. Jadi biasanya tetap guys, masyarakat itu pasti bakal lebih percaya sama karyawan yang kompeten, yang profesional, yang cerdas. Jadi sekedar cantik, sekedar tinggi, dan lain sebagainya itu belum tentu bisa dipercaya oleh masyarakat. Karena pada akhirnya balik lagi brain over beauty. Jadi isi kepala kalian itu bisa jadi dianggap lebih penting daripada visual kalian. Nah, kalau kalian sendiri percaya gimana? Menurut kalian, beauty privilege itu bisa mempermudah atau malah bikin hidup kita jadi makin sulit? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa, kalau kalian punya cerita, kalian boleh banget DM ke @Instagram kita, yaitu Suara Kita 101, atau email kita di suarakita101@gmail.com. Bye-bye!